A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Hamba Allah yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita ini sering duduk bersama dengan orang-orang yang gemar mengghiba orang. Apa itu ghiba? Ghiba itu membicarakan keburukan orang yang memang benar terjadi di dalam diri seseorang itu. Nah, ini. Tapi pada hakikatnya apa? Kita yang mendengar pun itu sama. Dia yang mengghiba, kita juga yang kena dosanya. Sama dosanya. Apalagi kita ini seseorang yang sudah gemar sholat, gemar ibadah, sholatnya rajin, ibadahnya rajin, tapi masih suka dengar ghibah. Yang menggibah juga orang yang sholat, jadi tidak usah didengar. Kenapa? Dia yang menggibah, kita yang kena. Ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya dan kepada di dalam ajaran baginda Nabi kita Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sami'ul laghwa a'radu anhu." Jika kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, itu mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, perkataan yang ngomongin orang, aib orang, diceritakan orang itu masalah aib seseorang, itu kita simak, kita dengar. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita apa? Mendengar orang yang berkata seperti ini, a'radu anhum, menjauhkan diri dari tidak apa? Agar kita ini berpaling dari orang itu. Tinggalkan dia. Cara baik-baik kita tinggalkan dia. Tidak usah didengar. Dia ghibah. Dia ngomongin orang itu aibnya benar. Memang ada keburukan itu yang ada dalam dirinya, tidak usah didengar. Kenapa? Sayang. Telinga yang biasa kita dengarkan untuk mendengarkan Al-Quran, mendengarkan ceramah-ceramah agama, mendengarkan nasihat-nasihat agama, mendengarkan zikir menjadi kotor. Masuklah kotoran dosa cuma gara-gara kita mendengar seseorang itu mengghiba seseorang yang benar aibnya itu ada dalam dirinya. Ya, masuk ke telinga, masuk ke hati, timbul dosa. Selesai sholat kita dengar ghibah. Terus bagaimana? Kan sayang. Capek-capek kita dari rumah niat untuk menghadap Allah. Niat kita sholat itu menghadap Allah, mensucikan hati dari kotoran-kotoran dosa. Ya kan, Allah Subhanahu wa taala itu terus membentangkan rahmatnya, tangannya untuk menerima taubat hambanya. Jadi taubat itu bukan hanya sekedar untuk orang-orang yang jelas maksiat zahir, akan tetapi kita taubat juga dari maksiat hati. Makanya hal yang kecil tak tampak, mereka mengghiba kita simak. Coba kalau orang mengghiba itu tidak kita simak, tidak jadi dia ghibah, berarti secara tidak langsung kita mencegah dia dari perbuatan ghibah, perbuatan buruk. Tinggalinlah. Sayang, kita sudah sholat dengar ghibah, dikit-dikit ghibah, dengerin perencanaan. Masya Allah, luar biasa. Nafsu yang keluar. Tinggal untuk mencapai satu tujuannya, agar orang itu tidak menaruh simpatik sama orang yang dighibahnya, maka dia ceritakanlah aib-aibnya. Sampai kerak kukunya pun diceritakan, jangan. Ya, kita selaku pendengar juga ikut. Dosanya sama. Ditinggalin, kan sayang. Kita sudah sholat, hati kita sudah sungguh-sungguh, kita sudah zikir, ibadah kita sudah berusaha untuk khusyuk. Tapi setelah selesai kita ghibah, dengerin ghibah orang. Oh jangan, sayang. Makanya kata Rasul, barang siapa man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhin nar yaumal qiyamah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsu hasan.
barang siapa yang mencemarkan kehormatan diri saudaranya, maka Allah akan mencampakkan api neraka melalui mukanya nanti pada hari kiamat. Itu orang yang menghibah itu hukum untuk orang yang menghibah. Dia menghibah itu kan intinya ingin menjatuhkan kehormatan orang lain, maka dia ceritakan kemuliaan orang ini jangan muncul, sehingga dia ceritakan aib orang yang simpatik kepadanya, orang yang suka kepadanya tadi awalnya, sehingga orang ini tidak cinta lagi, tidak suka lagi, sehingga dia benci, sehingga dia kepengen ini orang yang menghibah ini kepengen orang itu seperti itu agar jatuh kehormatan orang ini, sehingga dia kata-katakan, dia ceritakan aib-aibnya, seluruh aibnya dia ceritakan. Itu aib yang ada. Beda ya, beda. Kalau fitnah itu sesuatu yang tidak dia lakukan atau tidak ada sama sekali. Jadi jangan mau kita duduk bersama dengan orang yang suka ghibah. Kita dengerin ghibah itu sama. Apa kata Rasul tadi? Orang yang menjatuhkan kehormatan diri seseorang sendiri saudaranya, sesama muslim saudaranya, sesama muslim, sesama orang yang bukan muslim pun jangan, apalagi sesama muslim, apalagi sama-sama sholat, apalagi sama-sama ahlul masjid. Apa kata Rasulullah? Kelak di yaumul qiyamah dicampakkan kepadanya api ke mukanya. Masya Allah. Artinya kita juga sama. Hal yang sama pun akan terjadi terhadap diri kita. Ayat mukmin ada satu cerita. Pada suatu ketika ada seorang sahabat seorang sahabat ini, dia ini sahabat Ka'ab bin Malik. Di dalam riwayat ini menceritakan pernah suatu ketika di mana Rasulullah SAW duduk di antara sahabatnya pada saat di Tabuk. Kemudian baginda Nabi kita Nabi Muhammad ini bertanya tentang Ka'ab bin Malik. Apa yang sedang dikerjakan oleh Ka'ab bin Malik? Pada saat itu Ka'ab bin Malik tidak hadir di perkumpulan para sahabat. Kemudian ada seseorang dari Bani Salimah, dia berkata, "Ya Rasulullah, khabasahu burdahu wa nazaru fi 'idfaihi." Jadi dia ngomong tentang Ka'ab bin Malik ini. Dia bersama dengan Rasulullah dan sahabat yang lain. "Ya Rasulullah, Ka'ab bin Malik sedang tertahan dan dia sedang terpesona." Ya, sedang terpesona oleh mantel dan selendangnya. Jadi Ka'ab bin Malik itu sedang menikmati mantel dan selendangnya, kata seseorang yang dari Bani Salimah ini. Kemudian datanglah Mu'adz bin Jabal langsung berbicara. Masya Allah, kata Mu'adz bin Jabal, alangkah jeleknya perkataanmu itu. Demi Allah, wahai Rasulullah, kami tidak mengetahui sesuatu daripadanya melainkan kebaikan. Rasulullah SAW terus dia. Jadi Mu'adz bin Jabal ini mencegah seseorang yang dari Bani Salimah tadi agar tidak berkata sedemikian. Kenapa dia harus berkata sedemikian? Derajat, kemuliaan, kehormatan Ka'ab bin Malik di hadapan Rasulullah akan jatuh. Ya. Dan Mu'adz bin Jabal mencegah seseorang itu agar dia tidak menghibah dan mencegah para sahabat lain jangan sampai sahabat lain mendengar apa yang dia ghibah. Ini ghibah, mungkin kenyataan yang sebenarnya yang terjadi pada Ka'ab bin Malik. Jadi sesuatu perbuatan yang memang dibuat. Ya. Ini saja dicegah oleh Mu'adz bin Jabal dan Rasul diam, membenarkan makna diam itu. Jadi melarang Mu'adz bin Jabal, jelek, sejelek-jeleknya sekali perkataanmu seperti itu, jangan. Jadi mencegah Mu'adz bin Jabal dari orang yang menghibah dan daripada orang-orang sahabat lain mendengar daripada ghibah seseorang dari Bani Salimah tadi. Jadi jangan ilmunya, ya, jangan mau kita mendengar. Sayang kita sudah mendengar, seharusnya kita lebih paham. Apalagi kita sudah ibadah, sudah sholat, sudah hijrah, sudah baik, berusaha untuk menjadi baik. Jangan didengarin orang ghibah, tinggalin. Mana ada orang yang mau ghibah itu dengan tembok? Ada nggak? Tidak ada. Atau dia menghibah dengan papan tulis seperti di belakang, tidak mau. Atau menghibah dengan pohon. Makanya, jadi jangan kita biarkan secara tidak langsung kita meninggalkan dia dari ghibah, itu menyelamatkan dirinya dari dosa dan diri kita juga. Ya, ilmu mukmin. Jadi kalau kita melihat orang yang menghibah, tinggalkan. Apa itu ghibah? Sekali lagi,
Ghibah itu menceritakan aib seseorang untuk menjatuhkan orang lain di hadapan orang lain. Ya, emang benar ada aibnya. Ya, ini atau menceritakan untuk sengaja mencampakkan orang tersebut. Ada memang pekerjaan yang dilakukan seperti cerita tadi. Dan fitnah itu apa? Fitnah adalah menceritakan sesuatu kepada masyarakat khalayaknya untuk menjatuhkan dirinya, dan hal itu tidak ada yang dia perbuat di dalam dirinya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya mohon maaf, al-fakir radhibillah, al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.